Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman kelas 6 yang baik dan salihah? Semoga kalian semua baik dan sehat selalu. Sekarang kita sudah sampai pada pelajaran 5. Keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Pada hari ini kita akan mempelajari keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ini salah satu contoh keteladanan, yaitu mencium tangan ayah dan bunda sebelum berangkat ke sekolah. Artinya ini salah satu contoh hormat kepada ayah dan bunda. Teman-teman amati gambar berikut. Gambar 2, mendengarkan nasihat ayah. Ayah bernasihat, anak-anak, dalam berperilaku, contohlah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gambar 3, minta izin bunda sebelum berangkat sekolah. Anak berkata, "Bunda, Riri berangkat ke sekolah." Gambar 4, saling berjabatan tangan ketika bertemu. "Hei Amir, apa kabar?" Teman-teman, ketahuilah ketika berjabatan tangan, ketika ada dosa antara keduanya, sebelum tangan itu dilepas, maka dosanya itu sudah berguguran. Gambar 4, berdoa terlebih dulu sebelum makan. Ayo Adi, pimpin doa sebelum makan. Teman-teman, berdoa sebelum makan minimal membaca bismillah, supaya yang kita makan itu benar-benar untuk kita, tidak ada makhluk lain yang ikut makan. Sekarang kita akan melihat keteladanan dari Nabi Muhammad. Akan kita pelajari. Yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Kalian tentu pernah mengetahui, kalian pernah hafal bahwa Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Nabi Muhammad berada di urutan 25. Beliau adalah Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil beliau sudah yatim. Makanya salah satunya sifat teladan beliau adalah dia menyayangi anak yatim. Dia mencintai anak yatim, merawat dan mendidik mereka. Di samping itu, Nabi Muhammad juga terkenal dengan jujur. Sebelum diangkat menjadi Rasul, pada usia remaja, beliau diminta membantu pamannya, Abu Thalib, untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di Mekah, yang pada akhirnya nanti Siti Khadijah akan menjadi istri beliau. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad bersama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Tiba saatnya setelah selesai, maka orang-orang kebingungan siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya diambillah keputusan bahwa barang siapa yang masuk pertama kali pada hari esok, maka dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Nah, takdir Allah ternyata yang pertama kali masuk adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu beliau belum menjadi Nabi.
Akhirnya Rasulullah meminta kepada pemuka-pemuka kabilah untuk memegang selendang yang beliau sediakan. Setiap pemuka kabilah memegang ujung-ujung selendang itu. Kemudian Hajar Aswad diletakkan. Ketika sudah sampai, maka Rasulullah yang mengambil Hajar Aswad lalu diletakkan di tempatnya. Pada saat itulah semua kabilah semua setuju, mereka ridha, tidak ada perselisihan di antara mereka. Makanya Rasulullah itu diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman juga harus bersifat jujur. Apa contohnya? Teman-teman diminta untuk membeli gula atau garam ke warung, diminta oleh bunda. Ketika mengembalikan uangnya, dikembalikan sesuai dengan kembalian itu. Baik teman-teman, teladan yang kedua dari Rasulullah adalah kasih sayang terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Teman-teman, pada waktu zaman jahiliyah, penduduk Makkah tidak menghargai anak perempuan. Mereka merasa anak perempuan itu aib bagi mereka. Sampai-sampai anak perempuan ketika lahir mereka bunuh, mereka kubur hidup-hidup. Nabi Muhammad justru sayang kepada perempuan. Nah, seperti halnya ketika Rasulullah itu tawaf, beliau menggendong putrinya Fatimah yang masih balita, mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau, Nabi Muhammad mencium cucunya Hasan bin Ali, sedang di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Mendengar hal itu, Rasulullah memandang Aqra lalu bersabda, Man la yarham, la yurham. Barang siapa yang tidak berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih. Jadi teman-teman, kalau dicium sama ayah bunda, jangan merasa risih. Justru itu adalah bentuk sayang ayah bunda kepada kalian. Nah, sampai di akhir ayatnya pun Rasulullah itu ketika dengan perempuan, Rasulullah berwasiat, ittaqun nisa, jagalah perempuan, jagalah perempuan. Selain hadis di atas, Rasulullah mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua, seperti hadis yang artinya, aku, Ibnu Mas'ud, pernah berkata, amal apakah yang disukai Allah? Rasulullah menjawab, sholat tepat pada waktunya. Bertanya lagi, apalagi? Berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi teman-teman, berbakti kepada orang tua, hormat, berkatanya yang sopan, tidak gampang marah, tidak gampang emosi bila diminta tolong membantu, ya, itulah bakti orang tua, dan selalu mendoakannya. Lalu apalagi? Rasulullah menjawab, jihad fi sabilillah. Rasulullah tidak pernah menyakiti orang lain. Sebagaimana hadis beliau, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Teladan Rasulullah yang ketiga adalah kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Sampai ketika wudhu pun Rasulullah menganjurkan kepada kita agar tidak boros dengan air. Bagaimana supaya tidak boros dengan air? Pelajari tata cara bagaimana Rasulullah ketika berwudhu. Nabi Muhammad juga mengajarkan tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Contoh teman-teman, tidak membuang sampah sembarangan. Sampah diletakkan di tempat sampah.
Tidak membuang sampah di sungai, karena sungai itu habitatnya ikan, ya. Jangan membuang kotoran di sungai. Sungai itu kalau jernih, insya Allah airnya bisa dimanfaatkan. Teladanan Nabi Muhammad yang keempat adalah beliau merupakan rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi alam semesta, sebagaimana beliau berdakwah. Nah, tujuan Rasulullah berdakwah itu adalah untuk mengubah keadaan jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid. Agama tauhid itu apa? Agama yang hanya Allah yang dijadikan Tuhan, yang dijadikan yang memberi kita rezeki, ya. Tidak mensyirikkannya, tidak menduakan Allah, itulah agama tauhid, ya, yaitu Islam. Nabi Muhammad mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah, keyakinan kepada Allah yang esa, tidak dicampuri dengan kesyirikan, khurafat, kepercayaan yang lain. Nah, Rasulullah juga ketika hijrah dari kota Mekah ke Madinah, beliau mempersaudarakan antara pendatang, yaitu orang Mekah yang disebut dengan muhajirin, dan orang Ansor, yaitu orang Madinah. Mereka sama Rasulullah dijadikan saudara, sampai-sampai mereka harta benda juga mereka bagi bersama. Hartanya Ansor dibagi untuk hartanya orang-orang muhajirin. Begitulah indahnya Islam. Jika benar-benar akidah sudah tertanam, maka persaudaraan sesama muslim akan terjalin. Beliau juga menyuruh kita menyayangi orang tua, ya. Menyayangi orang tua, sebagaimana Rasulullah juga pernah ketika di pagi hari setiap pagi beliau selalu datang ke pasar. Melihat ada orang tua yang buta, beliau selalu menyuapinya setiap hari. Padahal setiap hari itu juga orang yang buta itu selalu menghina beliau, tapi beliau tidak marah. Sampai akhirnya ketika dia meninggal, Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan peran Rasulullah. Kemudian dia hina lagi Rasulullah pada itu. Kemudian Abu Bakar menyampaikan bahwa orang yang engkau hina itu adalah orang yang selalu memberimu makan setiap pagi. Akhirnya orang yang buta tadi itu, yang tadinya agamanya bukan Islam, akhirnya dia bersyahadat masuk agama Islam. Nah, dari teladan-teladan beliau itu, maka kita punya sikap kebiasaan. Insya Allah aku dapat berperilaku jujur, peduli, tanggung jawab terhadap diriku, keluargaku, teman-temanku, dan lingkungan hidup. Baik, dari kisah Nabi Muhammad tadi teman-teman kita ambil kesimpulan, keteladanan Nabi Muhammad harus kita tiru. Antara lain sebagai berikut. 1. Nabi Muhammad SAW memperoleh gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Beliau mendapat gelar tersebut karena bersikap jujur dan dapat dipercaya. Beliau juga sayang terhadap anak, keluarga, orang tua, masyarakat, serta peduli terhadap lingkungan. 2. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, artinya ajaran beliau untuk kebaikan manusia hidup di dunia dan akhirat. Baik teman-teman, sekarang bacalah kalimat di bawah ini dan isilah ruang yang kosong dengan kata-kata yang tepat. 1. Insya Allah dalam bergaul, aku bisa menerapkan sikap persaudaraan antar sesama muslim atau sesama manusia. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah ... aku harus meneladani sifat-sifatnya. Nabi Muhammad adalah teladanku. Baik, hanya 1-2 saja teman-teman, karena
Yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernyataan. 1. Aku percaya Rasulullah memiliki sifat Al-Amin atau seorang yang jujur. Ya. Setuju. S setuju. KS kurang setuju. TS tidak setuju. Tentu teman-teman menjawab setuju. Baik teman-teman, selesai pelajaran PAI pada hari ini. Tugasnya teman-teman silahkan bercerita tentang teladan Nabi Muhammad, direkam lalu dikirimkan ke Ustaz. Suara saja, ya, semampunya teman-teman pakai bahasa sendiri. Kita akhiri dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.